Harta karun emas Wonoboyo terdiri dari bermacam-macam perhiasan. Ada kalung untuk laki-laki, kalung untuk perempuan, kelat bahu, kalung untuk gajah, kalung untuk kuda dan sebagainya, dan semuanya berbahan emas. Pertanyaannya adalah, gajah siapa, kuda siapa yang kemudian diberi perhiasan emas? Oleh karena itu tafsir bahwa harta karun Wonoboyo, emas temuan di Wonoboyo adalah regalia kerajaan, menemukan konteksnya di sini. Inilah misteri harta karun Wonoboyo dan kerajaan Medang Mataram. Penemuan aneka benda kuno diduga objek cagar budaya di Desa Wonoboyo pada 25 April 2023 menyeruakkan kembali kisah 32 tahun yang lalu. Guci, loyang atau nampan logam, belanga keramik dan poci keramik serta 2 arca kecil logam yang masih belum terlihat wujudnya bisa menuntun kita memahami hal baru lagi. Warga telah menyerahkan temuan-temuan itu ke Balai Pelestari Kebudayaan untuk dibersihkan dan diteliti. Penemuan itu terjadi menyusul dimulainya proyek pembangunan Exit Tol Jogonalan yang melintasi kawasan situs sejarah Wonoboyo. Desa Wonoboyo di Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah pada 17 Oktober 1990 menggemparkan Indonesia dan dunia arkeologi. Harta karun emas dipercaya koleksi kerajaan Mataram kuno ditemukan tanpa sengaja. 2 ahli sejarah UGM pernah mengkaji aneka temuan itu, Profesor Dr. Timbul Haryono dan Dr. Ribut Darmo Sutopo, berupaya memecahkan misteri besar itu lewat kajian arkeologi dan epigrafi. Profesor Timbul menguasai arkeologinya, sedangkan Dr. Ribut Darmo Sutopo ahli di bidang epigrafi Jawa kuno. Kesimpulan awal dari Profesor Timbul, benda-benda yang nyaris semua terbuat dari emas itu berasal dari kehidupan abad 9 Masehi. Sebagian merupakan benda regalia simbol kerajaan. Secara produk, teknologinya bagus, pembuatannya berbudaya sangat tinggi untuk pada masa itu. Timbul juga menyodorkan konklusi awal, benda-benda itu jenis barang perhiasan dan alat kelengkapan upacara kalangan elit kerajaan. Bahkan kemungkinan kepunyaan langsung raja yang berkuasa. Ini adalah periode penting masa Mataram kuno, terentang panjang sejak masa Rakai Panangkaran mencapai keemasan sejak Rakai Pikatan Dyah Saladu, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala hingga Rakai Watukura Dyah Balitung. Masa panjang itu diwarnai konflik perebutan kekuasaan di kalangan para pemuka Mataram kuno. Sedangkan Dr. Ribut Darmo Sutopo dalam pembacaannya terhadap inskripsi atau aksara-aksara pendek yang dibahas di sejumlah barang temuan, didapati petunjuk penting mengarah ke pemilik harta karun spektakuler itu. Ribut mengarahkan telunjuk ke benda paling menyolok, yaitu mangkuk emas berbobot 237,100 gram. Di salah satu bagian mangkuk itu terdapat tulisan dalam aksara Jawa kuno berbunyi Saragi Dyah Bunga. Kata saragi dapat diartikan satuan kelompok, misalnya seperangkat alat minum, satu setel pakaian, dan lain-lain. Karena itu frasa Saragi Dyah Bunga bisa diinterpretasi menjadi seperangkat alat milik Dyah Bunga. Dia adalah artikel untuk garba nama seorang bangsawan, seperti halnya artikel Pu. Atas dasar ini Dyah Bunga tentulah seorang bangsawan tingkat tinggi. Satu lagi, sebuah mangkuk emas bertuliskan kata pendek Sri Spi atau Sri Spi. Ini sebuah kata yang umumnya dipakai sebagai artikel penyebutan Maharaja menjadi Sri Maharaja. Sri juga dipakai sebagai garba nama seorang bangsawan. Apakah Dyah Bunga dan Sri Pi berhubungan? Dr. Ribut menduga keduanya memang terkait. Indikasinya benda-benda itu terkonsentrasi di satu lokasi yang sama. Lantas apakah kedua sosok ini pemilik harta karun Wonoboyo atau sekedar dipahat oleh pembuat benda-benda eksotik itu?
Pertanyaan ini muncul karena pembuat dan penulis prasasti biasanya dicantumkan identitasnya. Namun dengan mudah pertanyaan itu dijawab Dr. Ribut. Pandai Emas yang masuk golongan Candala tidak mungkin mencantumkan inisialnya di karya yang dibuatnya, apalagi menggunakan artikel untuk bangsawan atau bahkan maharaja. Bangsawan bahkan raja merujuk informasi di prasasti lain. Menurut Ribut tidak mungkin datang ke Pandai Emas karena takut ketularan Candala. Karena itu dugaan dua nama itu inisial si Pandai Emas bisa disingkirkan. Akan lebih masuk akal jika dua nama itu dipahat berdasarkan nama pemesannya, untuk nanti akan diserahkan ke maharaja atau penguasa tertinggi waktu itu. Akhirnya Ribut Darmo Sutopo sampai pada kesimpulan yang sama dengan Profesor Timbul Haryono. Benda-benda emas luar biasa indah dari Wonoboyo ini merupakan kelengkapan pemujaan atau upacara tokoh elit berlatar keagamaan Sivais. Ukiran hebat di dinding mangkok emas menggambarkan cerita Ramayana mirip dengan relief di Candi Siwa Prambanan. Prasasti Wukajana yang dikeluarkan Raja Balitung pada 905 Masehi menyebut cerita Ramayana ini. Artinya cerita ini populer pada masa Balitung dan dimungkinkan harta karun ini berasal dari masa yang sama. Secara paleografi menurut Dr. Ribut, aksara yang digunakan populer dipakai pada masa Rakai Pikatan hingga Balitung. Di sisi lain, Ribut menawarkan pemikiran lain yang menduga harta karun itu sudah mengalami transportasi akibat aliran lahar dari sebelah utara lokasi temuan yang berada di pinggiran sungai kecil. Hal ini didukung pula tidak ada temuan pondasi bangunan di sekeliling struktur atau lokasi temuan 3 guci yang penuh berisi emas dan benda-benda lain yang terkonsentrasi di satu titik seolah sengaja ditumpuk-tumpuk. Pertanyaan lain, apakah harta karun itu disembunyikan dengan cara dipendam oleh suatu sebab? Apakah kekacauan di keraton, konflik di lingkaran elit kerajaan, atau dicuri dari kedaton terus disembunyikan di tegalan atau sawah? Coba dijawab Timbul Haryono. Menurut Profesor Timbul, transportasi itu terjadi secara kultural transform, bukan natural transform. Sebab menurut Timbul, para penemu benda ini menyaksikan posisi guci wadah emas masih tegak berdiri, seolah seperti diletakkan secara sengaja. Jadi perpindahan itu karena faktor tingkah laku manusia. Nah, penyebab pemindahan apa menurut Profesor Timbul masih perlu dibicarakan dengan bukti pendukung lainnya. Lantas apa konteks dan hubungan temuan Wonoboyo di area jalur eksit tol Jogonelan di jalur tol Solo Jogja dengan temuan harta karun emas Wonoboyo 32 tahun lalu ini? Ya, kalau konteks usia dari kita secara relatif itu diperkirakan kan temuan ini sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Jadi konteksnya masih dengan konteks dengan Mataram kuno Jawa Tengah. Jadi bisa jadi ini juga lebih tua dari Prambanan dan sekitarnya, atau juga bisa semasa, karena memang susah kita menentukan tanpa ada datanya prasasti tertulis yang menyebutkan angka tahun dan lain sebagainya. Kita hanya bisa secara relatif tetap ada kaitannya. Terbukanya kembali jejak kekunuan di desa Wonoboyo tak pelak memunculkan harapan dan memori masa lalu tentang sejarah Wonoboyo. Ada pendapat yang mengatakan mencari jejak Mamratipura yang pernah disebutkan sebagai kota kerajaan Mataram kedua memang tidak boleh jauh-jauh dari Prambanan yang sekarang. Terutama kami warga masyarakat Wonoboyo bangga karena ternyata di Wonoboyo itu ada peradaban yang diperkirakan abad 8, berarti sudah termasuk masa lampau ya, masa lampau. Berarti di Wonoboyo pernah ditinggali keluarga kaya, mungkin raja atau saudara raja atau orang saudagar kaya, karena kaitannya dengan benda-benda emas termasuk yang kemarin kita temukan, warga
ternyata ada seperti tempat pemujaan secara pribadi, ada arca, ada sebagainya. Tribuners, saya sekarang berada di titik di antara dua pohon besar ini. Ini adalah pohon kluweh, buah kluweh yang ditanam ada di titik yang pada 17 Oktober 1990 ditemukan guci-guci berisi perhiasan emas harta karun dari Wonoboyo. Lokasi ini sama sekali tidak bertanda sekarang, dan orang hanya menggunakan penanda dua pohon kluweh ini, dan satu ada pohon trembesi yang sudah ditebang, yang dulu konon adalah di tempat inilah ditemukan guci-guci itu. Menurut cerita warga masyarakat pada waktu itu, penemuan guci-guci berisi harta karun emas Wonoboyo itu terjadi secara tidak sengaja ketika talut di tanah ini longsor dan kemudian terbuka, membuat guci itu ditemukan oleh masyarakat. Dan di bawah sana adalah sungai, jadi letaknya yang di bawah ini lebih rendah daripada yang ini. Harta karun emas Wonoboyo adalah national treasure atau harta karun nasional, dan ini menjadi koleksi masterpiece yang menunjukkan betapa tinggi dan bernilainya emas Wonoboyo itu dalam konteks sejarah Medang di Mataram atau Kerajaan Mataram kuno pada masa itu. Ini juga mengindikasikan bahwa desa Wonoboyo menyimpan misteri yang luar biasa yang belum bisa terpecahkan secara pasti sampai hari ini. Sampai jumpa di Tribun Jogja Urban Legend berikutnya.